Wih, anginnya kencang. Sah, temenin Abi ngopi ya. Aja. Ini lagi naik drone di atas kayangan ini. Tuh lihat tuh. Monas. Wah. Oh, apa Setu Bungur. Waduh, udah sampai di Ciputat kita nih, masuk Tangerang Selatan. Mudah-mudahan nggak ada patroli udara ini, lewat polisi udara. Wih, anginnya kenceng nggak? Doang, lapar kayaknya dia. Temenin ngopi ya. Iya. Belok kanan. Awas ada ondel-ondel. Wah, ada bajai nyasar ke Tangsel. Nani? Buset. Wih, gua duluan yang jatuh. Tas sama duitnya nyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, penonton setia Kopi di mana? Aduh, lo tadi udah lihat gua naik drone, gua jatuh dari atas, tas gua nimpa pala gua. Siang nih gua nih syutingnya nih, Bray. Gue lagi ada di daerah Bintaro sektor 9. Nama tempatnya Kopi Elok. Lu bisa searching di Google Maps. Dia di Instagram juga ada, di Google Maps juga ada. Langsung diarahkan kemari. Tapi jangan kaget, Bray. Begitu lu nyampe depan, kelihatannya ada kayak bisa dibilang distro ya, toko pakaian gitu ya. Dia posisi Kopi Elok ini ada di belakang. Jadi ada gang masuk, lurus itu ada tempat gym, belok kiri. Nah, dia hadap-hadapan sama restoran pecel pincuk, Bray. Nah, jadi kenapa gue sengaja siang ke sini? Jadi habis gue nanti kopi di mana, ngambil gambar, ngambil syuting kopi di mana, gue mau makan pecel pincuknya, Bray. Halo. Siang, Mbak. Iya, mau pesan apa, Kak? Kopinya es kopi kayalan apaan? Es kopi kayalan itu kita kopi susu, cuma dia pakai sirup kalua. Oh. Pesan apaan? Udah nyampe. Iya. Kopi buat kita ngobrol ntar nih. Wah, enak nih. Kopi. Mbak, yang hot yang ininya apa, Mbak? Yang rekomendasi yang biasanya Hot, cafe Ya. latte, ada juga cappuccino, atau enggak kita yang manual brew, ada Japanese, Vietnam drip. Udah tuh, Bro. Kalau Vietnam drip pakai kental manis. Iya, ada ini aja deh, apa namanya? caramel macchiato, Hazelnut. Hazelnut aja yang hot. hazelnut aja. Kalau tubruk biji kopinya? Biji apa, Mbak? kopinya kita Ini ada gayo sama Toraja Sampan. Iya. Aku minta tubruk yang Toraja Sampan ya. Oke. Mau nyoknya cemilan. Inilah, cemilan yang paling ini apa nih biasanya nih? Kita ada triple choco, Kak, itu dia brownies, nanti pakai ice cream. Wah, spesial sekali, Mbak. Seperti Iya. Mbak. Berarti lu aja, Bro. Gua nggak makan gula. Nggak makan juga. Iya, Ya, udah, nggak tapi apa-apa. makannya nasi uduk kalau cemil. Mau apa? Ya udah kita aja Yang tadi. triple choco, Mbak. Triple choco aja. Berarti tadi triple choco, tubruk Bruk sama hazelnut latte. sama hazelnut latte Yang hot. yang hot. Oke. Nah, Bray,
Nih, gua udah di lantai apa ya? Lantai 2-nya Kopi Elok nih. Lantai 2-nya Kopi Elok, dia ada yang open air, terbuka atapnya, ada yang tertutup. Tapi ada kipas angin. Nah, nanti lu lihat tuh di stock shoot kita ada permainan-permainan apa aja di sini. Yang pastinya dia tetap teduh sih kalau di atas ini karena di sekitarnya banyak pepohonan. Nah, lu pasti udah lihat nih di depan gue ini ada apa ya, mungkin yang udah pada tahu diam-diam aja ya, yang belum tahu kayak gue wajib bertanya, Bray. Ini cukup menarik nih ya kan. Ini bintang tamu kita ini apa namanya, hobinya main RC drone. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 drone yang dibawa. Nah, kita kulik-kulik dikit lah ya kan, tanya-tanya, kali aja gue ada rezeki, lu ada rezeki, nanti kan apa namanya, nama dan kontak beliau dicantumin, boleh nanya-nanya kan sama beliau, atau beliau punya sosial media, bisa nanya-nanya juga di sosial medianya. Kita kenalan dulu, Bray. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Perkenalan dulu sama yang ada di rumah. Halo. Nama dan apa ya? Nama dan profesi biasanya. Oke, nama saya Anto. Nama panjangnya tuh Paskia Englisianto. Shit. Bingung gue juga kenapa kamu ngasih nama begitu. Iya. Panggilannya? Panggilannya Anto. Panggilannya Anto. Oke, profesi gue sehari-hari emang gue jadi karyawan swasta. Karyawan swasta. Gue kerja di perusahaan telekomunikasi. Oke. Terus ya ini salah satu hobi gue ini. Tapi yang ada di depan ini ada sangkut pautnya sama kerjaan nggak? Alhamdulillah nggak ada. Berarti ini murni hobi ya? Pure hobi. Oke. Pure hobi. Nah, kenapa gue milih ini? Waktu itu jadi pada saat itu kan pandemi nih. Kita harus WFH segala macem. Jujur gue main ini baru sekitar belum ada setahun lah. Belum ada setahun sudah punya 4 drone, Bray. Ini bukan 4 drone sih sebenarnya, masih ada lagi yang di rumah. Tadi bingung itu cara minta izin sama istrinya. Karena nggak kebawa semua, jadi cuma kebawa 4 doang. 4 Sisanya doang. di rumah masih ada 5 lagi sebenarnya. Buset, berarti 9. 9. Nah, jadi awal mulanya gue main ini karena untuk ngisi waktu luang. Gue bosan WFH dong. Oh iya WFH. WFH gue ngapain? Iya. Gue ulang. Akhirnya udah dah. Tadi gue sempat mainan ini Hot Wheels tuh. Hot Wheels. Ngumpulin kan, tapi Hot Wheels kan begitu doang. Iya. Ngumpulin dong, nggak bisa diutak-utik. Iya benar. Akhirnya gue coba main drone deh. Pertama kali, sebenarnya drone tuh ada 2. Drone ada 2. Ada 2 tipe, aerial, sama racing kayak begini, rakitan. Oke. Nah, yang aerial tuh yang biasanya yang kayak apa namanya, untuk ambil alam, Untuk syuting gitulah ya. Itu namanya tipenya drone aerial. Aerial. Iya. Oke. Mereka ada banyak sih. Oke. Nah, itu sempat gue lakonin dulu. Tapi nyoba bertahan 2-3 bulan lah. Karena bosan guanya. Gue mau ngapain lagi, men? Drone-nya udah monoton. Gue di jadi. Berarti kayak begini nih. Ya, model kayak Hampir begini. seperti begini, Bray. Model kayak begitu. Nah, ini drone mainan yang ini. Mainan. Ini mainan. Jadi bisa dipakai untuk anak-anak lah. Oke. Nah, akhirnya gue coba deh ngulik yang racing gitu kan. Gue beli tuh yang drone racing untuk pertama kali. Jujur mainan ini susah, men. Ngerakitnya? Bukan cuma ngerakitnya. Mengendalikannya? Mengendalikannya, ngerakitnya. Lu mesti solder, mainan solder. Berarti ya gini, orang tanpa basic elektro yang suka nyambungin elektrik gitu akan susah dong. Agak kesulitan. Oh, agak kesulitan. Itu apa namanya, jam terbang aja sih sebenarnya. Oh, tapi pada saat beli begini, oh iya, belinya kan terpisah kalau nggak salah semuanya. Ya. Terus tutorialnya? Ya udah, kita otodidak. Oh, iya. Begitu. Makanya main ini tuh susah. Jujur aja susah. Untuk yang ini nih, ini permainan serius. Apalagi ini nih. Ini serius banget ini. Ini lo ada GoPro lo mesti pretelin biar bisa begini. Oh, ini GoPro yang satu kotak gede itu dipretelin Pretelin begini. supaya ringan. Iya. Biar bisa ngangkat.
Ada kamera ini. Kamera ini nyambung ke sini. Ini namanya gue jelasin satu-satu ya. Ini namanya Google. Google yang di mata, Bray. Google di mata. Kita pakai begini. Nah, kamera ini nyambung ke sini. Nyambung ke situ. Jadi buat pilotnya ya. Iya, buat pilotnya. Kelihatannya kan kenceng tuh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini emang nggak kenceng. Sama kayak kita naik motor nih. Kita naik motor nih 100 km per jam atau 70. Orang kata gila kenceng banget lu ngebut-ngebut. Kita biasa aja. Kita biasa aja lah gitu. Ini macam-macam ya, ada antena apa namanya ground segala macam. Istilahnya macam-macam. Berarti kalau mau menerbangkan yang ini tadi, ada 2 komponen, yang si Google dan ini Iya. remote-nya. Sebenarnya kalau kita mau main drone racing ini, yang investasi apa? Remote sama Google. Karena ini bisa dipakai Di semua. semuanya. Even yang di kecil ini. Oh, bisa. Nah, yang kecil ini lucu, ini enak ini main ini. Gue paling demen main ini sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak terlalu cepat. Dia bisa masuk tuh ke bawah, Oh. ke bawah bangku lah, kemana lah. Dan ini anak-anak friendly lah, people friendly lah. Karena orang juga nggak berbahaya lah ya. nggak berbahaya. Kalau ini ya, ini jangan main-main. Mau dengar suaranya? Boleh? Kita dengerin suaranya. Suaranya kita nih, Bray. Siap Itu ya? Ini keadaan langsam. ya langsam. Ini arming namanya. Arming. Oke, kita coba gas ya. Nah, seperti itulah. Itu drone yang khusus buat balapan, Bray. Jadi kalau lihat ya di YouTube lah lo lihat ya. Ada drone yang balapan tuh. Nah, ini nih. Nih kayak gini. Ini drone ini mainan serius. Jadi nggak main-main nih. Kalau buat yang ini ya, Buat ini nggak main-main. Jadi ini kaca mobil pun pecah. kena ini. Saking Jadi- kencengnya. Teman dulu ada yang kayak gitu. Oh ya. Ngegantiin main R3. Wah, Kaca depannya pecah, masuk dia. pernah ada yang kena orang nggak? Ada. Langsung rumah sakit. Berarti Makanya- memang bener mainnya ini harus di area yang apa luas. memang kalau nih lu main biasanya di mana? Gue main kalau kan gue di daerah Tangerang ya. Heeh. Gue mainnya di Intercon sama di Cipondoh. Berarti sesama penyuka drone itu yang kayak begini nih di sono tuh mainnya. Iya. Komunitasnya di sini. Nabrak kaca oke, nabrak orang oke. Kalau tabrakan antar drone pasti dong. Enggak sih, Oh enggak, justru enggak. enggak. Karena kan kita pakai Google, Oh, bisa menghindar. kita bisa menghindar. Nah, yang di rumah nih pasti pengen tahu nih, kalau yang ngerakit yang begini nih, kisaran apa namanya budget yang dibutuhkan berapa? Oke. Untuk budget ya, pertama kali kita harus investasinya nih. Investasinya ini Ini dulu remote. remote. Remote mungkin sekitar 1 sampai 5 juta. 1 sampai 5 juta. Ada yang murah sih ada, ya kayak gini nih murah nih, ini 500 ribuan, 500-600 ribuan. Nah, Google ini namanya Google. Ini kita bisa ngeliat si itu ya, si apa namanya drone. Ini sekitar yang punya gue ini sekitar 3 juta, 3,5. Tapi Google juga ada yang murah yang 500 ribuan. Sebenarnya range-nya 500 ribu sampai 10 juta. Buat Google. Google. Kalau remote range-nya 500 ribu sampai 3 juta lah. 500.000 3 juta. 3-4 juta lah ya, atau sekitar itu. Dan satu lagi nih. Itu apa tuh? men. Siapa tuh? Ini jangan main-main nih. Ini namanya charger. Charger sih? Charger si baterai. Oh. Kita salah milih charger. Ini baterai. Baterai ini bisa istilahnya apa ngempos. Bisa ngempos. Dan Tenaganya. tenaganya. Dan yang paling parah adalah apa? Kita salah memperlakukan baterai ini ya. Ini baterai namanya baterai LiPo. Baterai LiPo ini baterai paling berbahaya. Di antara semua baterai lah ya. Iya. Jadi baterai ini kalau keadaan kosong nih ya, keadaan kosong kita diemin, Meledak kebakar sendiri. sendiri. Ini Dan sama banyak- yang dan banyak dipakai di remote control mobil nggak? Beda. sama. Oh. Nah, apa namanya? Makanya perlakuan baterai LiPo ini khusus
Makanya kita butuh chargernya khusus. Oh berarti si charger ini Iya. khusus buat baterai ini, Iya. nggak bisa charger nggak bisa charger yang lain lah, yang biasa-biasa lah ya. Nggak bisa, karena apa ya? Itu dia pengakuannya khusus. Nah, harga charger ini pun antara 500 sampai dengan 1,5. Jadi ini yang paling penting ya, ini sama ini. Remote, charger sama Google. Kalau si drone itu sendiri ada 1, Nah, 2, 3 ngerakit. ya, Terus si remote ini perlu dirakit lagi nggak? Apa memang udah beli begini? udah beli begini. Jadi dalam artian ini bisa dipakai di sini sama sini. Oke. Cuma mungkin ada tambahan-tambahan komponen ya. Ada tambahan komponen yang misalkan contohnya kita mau mainin yang ini nih, itu ada namanya kayak begini namanya protokol apa namanya jumper lah. Berarti beli ini belum ada ininya Belum. Nah, ini kita mesti nambah lagi nih optional. untuk bisa dia dipakai di Yang kecil-kecil gini. kecil-kecil. Ini istilahnya adalah micin. Micin. Kenapa micin? Itu sebutan dari sebenarnya mikro drone. Tapi ya, karena ada merek Ichin namanya, Oh. jadi orang-orang nyebutnya micin, mikro Ichin. Oh. Nah, Gitu. kalau ini sendiri kameranya fungsinya untuk ngambil gambar apa untuk Google? Kalau ini bisa untuk ngambil gambar juga bisa, untuk Google juga bisa. Satu kamera ini. Iya. Bisa seperti itu. Sebenarnya Cuman dia ada kelemahan nggak nih yang kecil yang si micin ini? kelemahan paling dia nggak kuat angin. Oh jadi tidak Tidak direkomendasikan untuk main di di luar. outdoor. Penggunaan di indoor oke di sini. Iya iya iya. Nah ini karena gue main di outdoor makanya nih coklat nih masuk lumpur men. Anti air berarti dia. Alhamdulillah sih. Air. Alhamdulillah sih kotor-kotor. Nah, ini gua rasa nih kalau paling kecil paling murah, Bray. Iya. Kira-kira berapa nih yang begini? Ini 500-600 ribuan lah. 5. Oke, pukul rata 500. Ya. Remote dan si ini 500. Ini kan remote-nya 500 nih. 5 sejuta. Sejuta. Nah, si alatnya ini Alatnya ini 3,5, 350 ribu. 500 sudah sama baterai. Enggak. Oh, ada lagi dong Ada lagi baterai. dan chargernya Iya. 2000-an lah. Kurang lah. Kan kita mesti butuh Google. Oh, Google tetap. Tetap dong. Oh. Nah, itu dia makanya investasi di sini. Oh, gua tahu kalau si mainan ini dia remote-nya ini dicantolin HP di bawahnya. Iya. Jadi kita nggak butuh Google. Nggak butuh Google. Oke, paham. Kalau si kecil ini meskipun dia murah tetap membutuhkan Google. Iya. Google-nya yang mahal, Bray. 3 juta. Mahal 3 juta. Berarti si Google ini fungsinya sama seperti remote, bisa dipakai Iya, untuk semua betul. drone ya. Oke. Nah, Bray, ini kan barusan dijelasin nih range harganya. Jadi, kalau untuk si kecil, si medium dan si yang buat balap ini, lu sebulan belajar aja belum tentu bisa terbang. Hancur iya kali mainan lu ya kan, buang-buang duit. Nah, tapi kalau yang ini katanya sudah ada sistemnya. Jadi ini biasanya kalau nggak di toko mainan, di toko-toko di online sih bisa ada biasanya ya. Banyak. Nah, karena ini nerbanginnya nggak pakai Google ini, dia pakai remote ini. Nanti di bawahnya bisa dilepas, lu jadi bisa mengontrol dia terbangnya dengan menggunakan smartphone lu gitu. Ya, paling 400 ribuan, 300-400 ribu. 300-400 ribu lah ya kan, buat pemula-pemula nggak apa-apa ya. Untuk ngisi waktu luang. Buat ngisi waktu luang. Nah, kita close dulu obrolan si drone ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai si Kopi Elok ini. Ngomong-ngomong, suka ngopi nggak? Suka. 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 Apa sih kopinya nih? Tapi gini, kalau saya mungkin agak sedikit unik ya. Saya demennya kopi robusta. Robusta. Kenapa robusta? Karena dia tuh pahit dan saya suka. Kalau yang arabica tuh asem. Asem. Ujungnya apa? Mulus. Ujungnya mulus. Berarti dalam kurun waktu sehari itu ngopi berapa cangkir? Pagi sekitar jam 9-an, terus jam 11, jam 12-an, terus jam 3 sama jam 5 kali ya. 5 kali. Oh, sama kayak gue. Dan itu paling selang-seling ya, apa robusta aja? Apa mungkin ada Kebanyakan es sih- kopi susu atau apa? Selang-seling saya. Oh, selang-seling. Berarti peminum kopi juga nih, Bray. Demen sama kopi temen.
biasa di rumah atau di warung kopi, coffee shop gitu? Kalau di kantor otomatis di coffee shop. Kantor daerah mana sih? Daerah Menteng. Wih, jauh dong. Ciledug, Menteng. Jauh sekali. Lumayan lah, 45 menit lah dari rumah. Naik motor ya? Iya. Demen kopi sih udah lama ya. Dari zaman dulu SMA sih sebenarnya. Langsung kopi biji atau kopi saset dulu? Kopi Zaman gunting? Dulu, karena kopi biji masih jarang, jadi otomatis kopi Gunting. Kopi gunting. mau nggak mau, adanya itu. Iya benar. Yang penting robusta ya kan. Iya. Oke, yang merek itulah. Ngomong-ngomong mengenai kopi elok nih, gue sih baru pertama kali ya. Ekspresi gue, tempatnya yang pertama sangat surprise karena kalau kita baru masuk dari putaran sektor 9 seberangnya McDonald yang seberangnya, pokoknya McDonald itu ada kopi terkenal juga tuh. Nah ternyata pas parkir di depannya kayak ada toko baju. Kirain kopi elok ini ada di depannya tadi. Ternyata di belakangnya luas. Dia sebelahan sama warung nasi pincuk. Kalau dari suasananya sih Jujur adem ya. Di kopi elok ini enak adem. Dan satu nih, ini gue tahu ini pasti Arabica. Asem. Nah asem nih. Nah suasana kayak begini biasanya bikin gue mules nih. Nah ini nggak mules gue. Berarti ada sesuatu di antara kopi elok ini. apa? Suasananya. Oh. Kalau minum Arabica, suasananya agak dingin, sejuk, gue nggak akan mules. Oh, iya. Kalau ini suasananya hangat, panas, pasti mules. Yang kita di mana duduk aja kita udah kegerakan. Iya, udah pasti mules gue. Oh iya. Nyambung. Di kopi elok ini, Bray. Jadi kalau di lantai 1 itu ruangannya ber-AC, otomatis non smoking. Colokan jangan tanya, pasti ada. Selain mereka menyediakan kopi dengan basic kopi bijian, mereka punya signature-nya sendiri. Mereka juga menyediakan kopi dengan espresso base, dengan mesin espresso itu. Dan sudah pasti kalau dengan espresso base, dengan turunan-turunannya ada hazelnut, cappuccino, americano dan segala macamnya itu. Di teras depan itu ada sekitar 2 meteran lantai, ada tempat smoking juga ya tadi di bawah. Cuman bukan 2 meter sih, di halaman samping ada juga sih itu. Ada 6 meteran lah. Ada 6 meteran. Cuman Luas, agak luas, lebih kalau ada kendaraan datang karena campur dengan parkirnya agak lebih berisik kali ya. Kalau di atas nih adem, pohon. Pokoknya lu kesini lu sendirian lu nggak bete. Lu bareng sama teman-teman lu, sama keluarga lu juga nggak bete karena mereka juga bukan cuman kopi doang, ada makan juga. Ngomong-ngomong komunitas, gue balik lagi. Komunitasnya namanya apa? Oh, ada komunitas drone Jakarta Utara. Komunitas Drone Jakarta Utara. Nah, sama satu lagi pasukan pilot puyeng. Puyeng main pakai Google main lama-lama. Oh iya ya, kalau kita belum beradaptasi, puyeng ya. Tuh, komunitas RC Drone Jakarta Utara. Komunitas Drone Jakarta Utara sama pasukan pilot puyeng. Kalau pasukan pilot puyeng ada di Ciledug deket. Kalau Jakarta Utara jauh, Bro. Ya nanti kita bakal cantumin nih nama komunitasnya dan kontaknya Mas Santo. Kita akhiri dulu nih obrolan seru hari ini. Kita sambung dengan narasumber yang lainnya. Mungkin gue bisa ngundang siapa, mungkin ya macam-macam lah. Kita tidak ada batasan siapa yang akan kita undang. Yang penting asik diajak bicara. Orangnya ngopi pun ataupun tidak ngopi, yang penting gua sebagai talentnya ngopi, Bray. Jangan lupa ngopi di mana, di subscribe, di like videonya kalau udah lu tonton, di share. Oh ini ada nih channel YouTube Kopi di mana, dia review bla 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 segala macam. Nah nanti lu bisa komen di komentarnya. Kita ada 4 sosial media. YouTube, Facebook fanpage, Instagram, sama satu nih TikTok. TikTok ada juga? TikTok. Ada lu bisa lihat gue joget-joget di sono kayak orang gila. Ya kan, ada yang lu lihat gue cuman bengong ngambilin ngopi itu di TikTok. Nah, lu bisa komen di 4 platform itu. Nanti ada admin lah yang menjawab. Sampai di situ dulu. Rivo skuter biru, selebritis kurang terkenal bikin rusuh. Pamit. Mas Santo. Mas Santo siapa yang panggilannya? Paskia Englesianto apa? Paskia Englesianto, ada Englishnya, Bre. Pamit juga. Sampai ketemu, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.